Assalamualaikum Sobat Football United. Gue sudah bahas review pertandingan antara Chelsea menghadapi Manchester United. Fantastis ya kemenangan ini. Manchester United tidak tampil bagus sebenarnya. Chelsea menurut gue akui tampil lebih bagus di pertandingan tadi. Tapi Manchester United yang mengambil 3 poin. Bahkan 3 poin dengan clean sheet. Dan ini juga membuat jarak 10 poin dengan Chelsea. Chelsea semakin tipis peluangnya ke Champions League untuk sementara ini. Sementara Manchester United dengan hasil kemenangan ini butuh 2 kemenangan lagi dari 5 pertandingan sisa untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Luar biasa. Sekarang gue akan bahas rating pemain. Manchester United terdominasi sebenarnya dari Chelsea. Gue ingin mulai dari Senne Lammens. Clean sheet luar biasa, tapi Chelsea 3 kali menghantam tiang gawang dari Senne Lammens. Ini menurut catatan gue. Senne Lammens sendiri tampil cukup tenang menurut gue di bawah Mistar. Ada 3 save yang dilakukan, 2 dari dalam kotak penalti. Usaha di dalam kotak penalti ada 72% passing akurasi dari Senne Lammens. Cukup bagus Senne Lammens di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 8. Nilai 8 juga gue beri untuk Diogo Dalot di pertandingan ini. Luar biasa Dalot menghadapi beberapa pemain yang berbeda, tapi dia tampil solid di lini kanan Manchester United. Bahkan ketika dia harus transisi, posisi menyerang, dia tidak ragu-ragu, dia berani. Dia beberapa kali bisa membuat momentum yang kalau diolah lagi ya dengan baik bisa menjadi berbahaya bagi Manchester United. Ada 3 total tackling yang dilakukan, ada 8 duel, 6 berhasil dimenangkan, ada 3 clearance, 4 recoveries dari Diogo Dalot, ada 83% passing akurasi dari Diogo Dalot, ada 7 kali usaha dribbling yang dilakukan oleh Diogo Dalot. Tampil cukup solid menurut gue Diogo Dalot di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 8. Nocer Mazraoui gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Tampil secara dadakan sebenarnya sebagai center back. Tampil cukup lumayan di pertandingan tadi. Dia tampil cukup solid, dia bisa beradaptasi menurut gue. Oke, mungkin ada 1-2 kali dia berhasil dilewati, tapi tidak mungkin gue memberikan penilaian hanya berdasarkan situasi 1 atau 2, tapi gue ingin melihat secara keseluruhan. Paling tidak ada 11 duel yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan oleh Nocer Mazraoui. Ada 1 clearance, 3 tackling yang dilakukan oleh Nocer Mazraoui, 88% passing akurasi oleh Nocer Mazraoui. Tampil cukup lumayan. Gue beri dia nilai 7. Aiden Heaven. Luar biasa Aiden Heaven di pertandingan tadi. Ada 3 total tackling yang dilakukan. Ada 7 duel, 5 berhasil dimenangkan, 3 clearance, 4 kali dia memblok tembakan dari pemain Chelsea. Cukup tinggi angkanya, 1 recoveries. 89% passing akurasinya, dribblingnya 100% suksesnya. Tampil ya menurut gue karena banyaknya pemain inti dari Manchester United yang absen untuk posisi center back, tapi Aiden Heaven menurut gue memberikan sebuah tembok kokoh di lini belakang Manchester United. Chelsea mendominasi pertandingan tadi, tapi lini belakang Manchester United, oke, Chelsea juga tidak beruntung ya, tapi balik lagi lini belakang Manchester United juga memiliki peran yang sangat besar di kemenangan tadi. Bahkan Aiden Heaven ini fantastis menurut gue di pertandingan tadi. Gue beri Aiden Heaven nilai 8 di pertandingan tadi. Luke Shaw gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Tacklingnya 100%, ada 8 duel, 7 berhasil dimenangkan, 3 recoveries, 1 interception, 8 clearance dari Luke Shaw. 83% passing akurasinya luar biasa Luke Shaw dari sisi bertahan, tapi dari sisi menyerang menurut gue agak kurang, dan ini mungkin bisa jadi instruksi dari pelatih ya, dari Michael Carrick untuk menahan posisi Luke Shaw lebih ke situasi bertahan, sehingga walaupun dalam sisi bertahan dia oke, tapi sayang ada situasi yang kurang dari sisi ofensif Luke Shaw. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Casemiro juga tampil cukup solid di posisi Casemiro yang tampil di pertandingan tadi. Ada 82% passing akurasi dari Casemiro. Tidak ada key passes dari Casemiro. Defensive kontribusinya cukup banyak ya, 100% tacklingnya dari Casemiro. Ada 8 duel, 3 berhasil dimenangkan oleh Casemiro. 7 clearance, 7 shots yang diblok oleh Casemiro, ada
5 recoveries dari Casemiro, luar biasa penampilan dari Casemiro di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 8. Lalu Kobbie Mainoo, gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Ada satu kartu kuning Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo tidak tampil cukup maksimal menurut gue di pertandingan tadi, terutama dari sisi build up serangan ya. 93% passing akurasinya. Tidak ada key passes yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo. Lebih banyak ke defensive contribution atau kontribusi defensif. Ada 100% tackling yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo. Ada 3 interception, ada 6 duel, 3 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 7. Kobbie Mainoo, ada juga satu kartu kuning yang didapatkan oleh Kobbie Mainoo. Matheus Cunha mencetak 1 gol, satu-satunya gol kemenangan bagi Manchester United. Sebenarnya dia memiliki beberapa peluang di pertandingan tadi, terutama di babak pertama. Ada 2 total shots dari Matheus Cunha, 95% passing akurasinya. Ada satu kartu kuning juga untuk Matheus Cunha. Tidak ada duels yang dimenangkan, defensive kontribusinya sangat sedikit ya, hanya ada 2. Gue beri dia nilai 7 Matheus Cunha. Gue berharap lebih sebenarnya dari seorang Matheus Cunha di pertandingan tadi, terutama dari sisi ofensif. Tapi dari sisi defensif dia juga menurut gue banyak pergerakan yang terlambat, terutama di babak pertama. Gue beri dia nilai 7 walaupun dia mencetak gol. Bruno Fernandes gue beri dia nilai 8. 1 assist ke-18 dari Bruno Fernandes musim ini, dan dia hanya terpaut 2 assist lagi dari Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry dengan 20 assist, dan 3 assist lagi dia akan melampaui ya rekor assist terbanyak dalam satu musim. Fantastis, magnifico Bruno Fernandes. Ada 1 big chance created, ada 3 key passes. 78% passing akurasi dari Bruno Fernandes. Ada 5 duels, 2 berhasil dimenangkan. Lalu ada 2 recoveries dari Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Dan Mbeumo tampil tidak maksimal di pertandingan tadi. Tidak ada key passes, tidak ada total shots dari Bryan Mbeumo. Lalu defensive kontribusinya juga sangat minim. Ada 7 duels, 2 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai, I don't know, gue beri dia nilai 6 mungkin ya. Kalau Manchester United kalah gue beri dia nilai 5, tapi karena menang gue beri dia nilai 6. Lalu Benjamin Sesko pun juga demikian di pertandingan tadi, tidak begitu banyak sebenarnya kontribusi. Dribbling suksesnya 100% dari seorang Benjamin Sesko. Lalu hanya ada 1 total shots dari Benjamin Sesko, dan itu juga terblok oleh pemain dari Chelsea. 82% passing akurasi dari Benjamin Sesko. Tapi duels yang dimenangkan ini 100%. Gue beri Benjamin Sesko nilai 7. 2 pemain yang diturunkan itu 10 menit kurang ya, atau sekitar 10 menit, jadi tidak gue berikan rating. Mason Mount dan juga Ahmad serta Joshua Zirkzee. Secara keseluruhan menurut gue pemain terbaik di pertandingan tadi, oke, ada Bruno Fernandes dengan assistnya. Casemiro menurut gue juga tampil luar biasa di pertandingan tadi. Aiden Heaven juga tampil luar biasa di pertandingan tadi. Antara 2 pemain sebenarnya, Casemiro dan Aiden Heaven. Di SofaScore mereka memberikan man of the match kepada Aiden Heaven. Tapi kalau menurut gue justru melihat seorang Casemiro yang tampil luar biasa di pertandingan tadi, tanpa lelah menjaga keseimbangan di lini tengah, terutama dari sektor sisi bertahan ya. Aiden Heaven pun juga tampil cukup solid menurut gue. Jadi sebenarnya 2 pemain ini, cuman kalau harus dipilih satu sih gue lebih cenderung ke seorang Casemiro sebenarnya. Mungkin gue berbeda dengan Sobat Football United, gak apa-apa, silahkan drop di kolom komen siapa menurut Sobat Football United yang menjadi pemain terbaiknya beserta dengan alasannya. Tapi kalau menurut gue Casemiro. Nah, bagaimana dengan Michael Carrick? Well, Michael Carrick kalau dari sisi permainan gak banget menurut gue. Manchester United di pertandingan tadi terlalu terdominasi oleh Chelsea. Pemain Manchester United terlalu banyak kehilangan bola, dan situasi ini terjadi di babak pertama maupun juga di babak kedua. Beruntung Manchester United bisa mencetak gol, tapi mencetak gol itu juga menurut gue lebih karena situasi individu, terutama dari seorang Bruno Fernandes dengan kejeliannya, dengan inisiatifnya yang menempatkan posisinya di daerah sebelah kiri pertahanan dari Chelsea, lalu melakukan crossing yang juga baik. Lalu ada juga peran dari Sesko dan tentu saja finishing dari Cunha di sana. Tapi secara keseluruhan misalnya pergantian pemain yang menurut gue terlalu lama dilakukan oleh Carrick, ini situasi yang tidak bagus gitu loh. Dari sisi permainan gue
menilai Manchester United tampil jelek di pertandingan tadi, dan ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Michael Carrick. Yes, gue tahu Manchester United dalam situasi kedalaman squad yang tidak bagus, tapi sekali lagi dengan sedikit keberuntungan bagi Chelsea, bukan tidak mungkin hasil tidak seperti tadi sih menurut gue secara dengan amatiran. Sehingga gue beri Michael Carrick nilai 6 di pertandingan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Dan berapa rating untuk Michael Carrick? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.